Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heru Budi Susanto, salah satu dosen di Politeknik Atika Yogyakarta, program studi pengolahan kulit. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Teknik Beam House Operation. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Deskripsi mata kuliah Teknik Beam House Operation merupakan proses awal dari penyamakan kulit, di mana semua proses penyamakan kulit, baik hewan besar, yaitu sapi, kerbau, kuda, hewan kecil seperti domba, kambing, kelinci, seperti reptil, ular, biawak, buaya, ada kulit ikan, yaitu misalnya ikan nila, ikan kakap, ikan pari, maupun kulit burung seperti burung unta, bebek, dan cakar ayam akan selalu melalui proses sehingga teknik BHO ini atau Beam House Operation ini menjadi sangat penting. Teknik Beam House Operation ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi pengolahan kulit Politeknik ATK Yogyakarta. Mata kuliah Teknik Beam House Operation memiliki bobot 3 SKS, praktikum, bahasa pengantar menggunakan bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan kepada mata kuliah Teknik Beam House Operation ini meliputi 1. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu menguasai konsep pengetahuan dan teknologi secara umum yang mencakup bidang humaniora, ilmu sains, ilmu teknik, ilmu ekonomi, dan kewirausahaan yang terkait dengan bidang pengolahan kulit. Yang ketiga, mampu menguasai pengetahuan tentang bidang kimia, proses pengolahan kulit. Nomor 4, mahasiswa mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Kemudian yang kelima, mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkannya. Yang keenam, mampu merancang dan mewujudkan formulasi proses, mesin, peralatan, fasilitas, dan instalasi di bidang pengolahan kulit yang memenuhi kebutuhan spesifik dengan bidang pengolahan kulit yang terdapat tepat terhadap masalah kualitas, keamanan, dan kesehatan yang mengacu kepada metode dan standar industri. Capaian pembelajaran kuliah atau CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan konsep pengetahuan ilmu sains dan bidang kimia yang terkait dengan bidang pengolahan kulit. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat analisis data dengan beragam metode yang sesuai. Yang keempat, mahasiswa mampu membuat laporan hasil secara akurat dan sahih. Yang kelima, mahasiswa mampu membuat rancangan formulasi proses di bidang pengolahan kulit yang memenuhi kebutuhan spesifik dengan pertimbangan yang tepat. Mata kuliah Teknik Beam House Operation dilaksanakan di workshop BHO atau Beam House Operation selama 16 pekan yang terdiri dari 7 pekan sebelum UTS, 1 pekan UTS, 7 pekan sebelum UAS, dan 1 pekan UAS. Setiap pelaksanaan pembelajaran, mahasiswa mengerjakan tugas praktikum dengan memproses kulit mentah sesuai dengan formula hingga menjadi kulit pickle, kemudian dilakukan sortasi dan grading untuk mengelompokkan kualitas kulit yang dihasilkan. Evaluasi pembelajaran MK Teknik Beam House Operation didapatkan dari penugasan setiap kali praktikum,
yang dilaksanakan, serta hasil UTS dan UAS. Berikut contoh cuplikan dari proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada sarapan belum ya? Hari ini kita akan melanjutkan lagi praktek BIM house untuk kulit ular dan kulit biawak ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu untuk agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Mudah-mudahan hari dengan berdoa kita diberi kelancaran dalam praktek, diberi kesuksesan, tidak ada kesalahan-kesalahan yang berarti. Kemarin untuk kulit ular kita sudah sampai di pikel ringan ya. Sampai pH berapa kemarin? 4,5. Jadi berhubung pH-nya 4,5, maka nanti akan kita tambah lagi asam sulfatnya supaya pH-nya turun. 1% diajarkan 1:10 ya, supaya nggak kaget. Jadi kalau ada asam gini harus 1:10 ya, jangan lupa pokoknya. Ini udah apa ya, suatu wajib hukum wajib gitu. Ditambahkan 3 kali, tapi jangan 1%, tapi dibagi 3. Sepertiganya ditambahkan, aduh 15 menit, sepertiga tambah lagi 15 menit. Karena tadi pH-nya udah berapa? 4,5. Nanti sebelum penambahan ketiga sebaiknya cek pH ya, supaya nggak kebablasan. Seandainya syukur-syukur sudah oke, kalau belum ya tambahkan lebih lanjut sampai diperoleh pH berapa? Mau 2-3 ya. Ya 2-3, kemudian BCG-nya kuning ya. Kuning tidak boleh ada hijaunya ya, kuning-ningnya kuning nah, kayak gini lah. Kayak sarung tangan. Kemudian kita kasih Preventol CR ini sebagai pengawet ya, anti jamur sama antibakteri ya. Jamur ya. Jadi nanti setelah BCG kuning, pH itu sebenarnya target ya, tapi yang paling penting sebenarnya di BCG-nya ya. Kalau misalnya larutannya sudah pH-nya oke, tapi di dalam kulitnya masih belum kuning, berarti kan pH-nya belum sampai ke situ. Jadi yang targetnya yang penting itu BCG. Kemudian setelah itu selesai, kita lakukan setting out supaya memperoleh luas yang maksimal ya, luas maksimal. Kemudian kita sortasi grading untuk mendapatkan kualitasnya di kualitas berapa. Kita pisah-pisahkan, kemudian kita packing pakai plastik, karena packing itu sebenarnya menggunakan bahan yang kedap udara. Kenapa kedap udara? Jadi bisa jamur, terus udara itu bisa juga mengoksidasi ya. Jadi kulitnya tetap bagus, disimpan sampai 6 bulan ke atas lah, kalau nggak langsung disamak. Untuk kulit ular, ada pertanyaan? Belum ya? Baik. Kalau gitu nanti kita lanjutkan untuk yang biawak. Kemarin biawak udah sampai proses lemming ya. Masih ingat kan proses lemming ini tujuannya untuk apa? Menghilangkan sisik. Yang NH2S, kalau yang ini meningkatkan kerja. Jadi ini sebenarnya untuk menghidrolisa, silakan deh, zat-zat non kolagen yang lain, yang misalnya ada glikolipid ya kan, ada dermatan sulfat, itu dia akan larut di sini. Karena kita pengen mempunyai kolagen yang murni ya, yang murni tidak diribet. Nah nanti selanjutnya untuk yang di sini nih, yang protein globularnya kita lakukan di sini. Jadi ini untuk menghidrolisa zat-zat non kolagen yang bisa larut dalam suasana basah, sehingga nanti kulitnya kan jadi lebih longgar ya, air bisa masuk, bahan kimia bisa masuk, karena apa? Kolagennya itu lebih murni, dia akan berikatan dengan bahan kimia yang kita berikan. Kemudian nanti kita aduk-aduk sebentar ya, aduk sebentar, kemudian kita cuci
Kita cuci, kita bersihkan sisiknya dengan disikat menggunakan sikat plastik ya, karena biar nggak ada luka. Plastik kan nggak melukai, beda kalau pakai sikat kawat. Kalau ikan pari boleh pakai sikat kawat yang halus itu nggak apa-apa, kuat. Tapi kalau biawak kemungkinan bisa ada cacat. Kalau ikan pari kan sangat kuat. Untuk apa? Jahit ikan pari aja harus digerinda itu, untuk bisa lubang jarumnya melubang. Jadi descaling itu menghilangkan sisik ya. Nanti kalau ada ujian atau UTS atau apa, jangan lupa ya, di yang kelas sebelah itu kemarin ya Allah, istilah-istilah ini banyak yang rancu, tolong diinget-inget banget. Ini penting, sederhana, dan nanti di pabrik itu Anda ini kan bukan operator ya, tapi makan berarti kalau ada operator yang tanya-tanya ini itu harus tahu. Ya walaupun nanti dengan berjalannya waktu di pabrik karena terbiasa yang dihidupi itu aja, nah, lama-lama hafal juga sih. Tapi tolong dari awal sudah dikasih dipelajari lah. Kemudian flashing, apa flashing? Menghilangkan sisa daging dan lemak yang ada di bagian flash ya, bagian daging. Jadi kita bersihkan. Kalau misalnya dicabut pakai tangan manual susah ya pakai pisau nggak apa-apa. Pakai pisau flashing atau pisau yang nggak agak tajam dikit, tapi hati-hati jangan sampai melubangi kulit ya. Kemudian setelah itu kita timbang di sini. Kenapa setelah sortasi grading ditimbang, di sini ditimbang lagi? Apa bedanya? Kenapa ini ditimbang, ditimbang? Di sini kenapa ditimbang? Ya, jadi karena apa namanya sudah ada terjadi perubahan berat yang jelas itu ya. Karena di sini mungkin ada kebengkakan, beratnya nambah, kemudian juga di flashing, di apa scaling itu ada kemungkinan beratnya di situ dikurangi, tapi kemungkinan bisa lebih besar dari ini, lebih berat dari ini, ada kemungkinan sama. Kalau kulit domba, kambing, sapi itu akan kelihatan di sini akan lebih berat ya. Jadi mulai di sini berat yang dipakai ini ya ke bawah, yang ini sudah tidak dipakai lagi. Kemudian setelah kita timbang, kita cuci menggunakan air sampai bersih. Kenapa dicuci di sini? Ya, oke. Jadi kapur-kapur yang tidak terikat atau mungkin kalau sisa-sisa sisik mungkin ya, ada yang kecil-kecil, kotoran-kotoran itu bisa kita hilangkan dengan dicuci dengan air. Jadi air ini untuk membersihkan kulit dari kapur yang tidak terikat maupun sisik-sisik ataupun mungkin sisa daging bekas flashingan ada yang nempel kecil yang kita nggak tahu. Nah, itu bisa dibersihkan di sini. Nah, kalau seandainya pencucian ini nggak bersih, kapur yang tidak terikat masih ada, nanti akan mengganggu proses di sini. Bukan mengganggu sih, jadi ini lebih berat, lebih banyak. Jadi secara ekonomi jadi lebih mahal karena harusnya 1% cukup. Pakai apa ini amonium sulfatnya harus tambah karena masih ada harus melarutkan, mereaksikan dengan kapur-kapur yang tidak terikat. Sementara kita maunya N4 SO4 ini, amonium sulfat ini hanya menetralkan kapur yang terikat di dalam kulit. Yang tidak terikat maunya kita cuci aja gitu. Ya. Ini amonium sulfat ini apa kalau di toko-toko pertanian namanya? Tahu? Pupuk ZA ya. Pupuk ZA. Terus ada lagi yang mirip garam amonium yang bisa dipakai apalagi selain ZA N4Cl. Itu menghasilkan kulitnya lebih putih. Misalnya untuk biasanya di pabrik-pabrik itu untuk kulit-kulit domba kambing. Karena menghendaki warnanya cerah, lebih putih, maka mereka menggunakan N4Cl. Jadi deliming menggunakan N4Cl nanti hasilnya sama. Kita harapkan pH-nya berapa? 8 sampai 9. Karena untuk mempersiapkan kerja bedding atau enzim protease ya. Nah, kemudian dicek pakai apa untuk tahu dalamnya warnanya pH-nya sudah sesuai PP indikator ya, phenolphthalein indikator. Hasilnya tidak berwarna ya. Kalau masih ada warna merah berarti masih ada
kapur. Ya, kapur kita hilangkan supaya tidak mengganggu di proses selanjutnya. Nah, kemudian setelah kita lakukan proses deliming, kita lakukan proses bedding atau pengikisan protein. Protein apa yang dikikis, yang dihilangkan? Globular ya, bukan yang natural boleh. Natural atau yang globular supaya kolagennya lebih murni, jadi bisa satu-satu gitu, tidak ada protein globular yang melipet-lipet dari kolagen supaya dia bisa bereaksi dengan bahan kimia yang kita berikan. Nah, untuk mengetahui proses bedding ini selesai, kita lakukan apa? Thumb test dengan cara ditekan ibu jari lama kembali ya. Oke. Tapi kalau untuk kulit domba kambing mungkin lebih baik pakai airborne breath test, menunjukkan bahwa apa itu sudah ada pori-porinya sudah terbuka, supaya kalau dipakai nggak panas ya. Itulah keunggulan kulit. Kenapa orang bangga pakai kulit daripada pakai sintetis? Karena sintetis itu panas, kalau kulit tetap dingin. Di situ bedanya. Kemudian dilakukan proses setelah bedding, thumb test, kemudian kita lakukan proses degreasing ya, untuk menghilangkan lemak alami natural ya, menggunakan Ginsol, ini mereknya. Kalau ini apa namanya, yang nama umum secara kimia, surfaktan ya, pakai surfaktan. Surfaktan di sini bisa nggak dipakai untuk misalnya untuk soaking gitu? Kalau yang soaking untuk ini, ya kenapa kurang efektif? Apa? Nggak, HLB-nya biasanya di sini lebih rendah ya, sini lebih tinggi. Ya, betul. Tanda bahwa degreasing sudah oke, kulitnya gimana kalau diraba? Oke, wes pinter kabeh, langsung pokoknya beres ya. Kemudian setelah itu kita cuci ya. Nah, fungsi pencucian ini untuk apa? Mulai dari sini mungkin ya, menghilangkan kapur-kapur yang sudah larut ya, kita bersihkan. Yang kedua, protein-protein yang tadi dikikis ini biar larut juga, sekaligus menghentikan kerja enzim. Karena enzim itu kalau nggak dihentikan dia tetap bekerja terus. Dia kan itu biokatalisator. Sehingga kalau didiamkan dia tetap bekerja terus, nanti bisa overbedding. Kalau overbedding akibatnya apa di kulit jadinya? Apa? Loss. Terus apa lagi? Subeknya rendah, kuat tariknya juga rendah. Oke, sudah pintar-pintar, sip, mantap. Kemudian setelah pencucian bersih, kita lakukan proses terakhir dari teknik beam house operation ya, yaitu proses pickling. Pickling biasa disebut kalau orang umum pengasaman ya, karena diasamkan di situ awet asam nanti akhirnya. Tujuan pickling apa? Pertama biar awet, kalau mau disimpan nggak langsung disama ya, atau mungkin mau dijual bentuk pickle. Yang kedua, mempersiapkan proses tanning. Jadi nanti pickle-nya pH-nya disesuaikan dengan bahan tanning apa yang akan kita gunakan. Misalnya kalau krom kan 3 sampai 3,5. Tapi kalau misalkan nabati berapa? 4. Perlu pickle enggak? Apa langsung aja? Bisa dua-duanya dilakukan ya. Oke. Kemudian kita lakukan proses pickle menggunakan, di sini ada NaCl atau garam. Fungsinya untuk apa ya? Kayak gini. Menaikkan tekanan osmosis ya, supaya kalau tekanannya kuat kan air mau masuk nggak bisa, karena ditekan gitu keluar, sehingga tidak terjadi bengkak. Kebengkakan karena asam itu tidak kita kehendaki karena kulitnya menjadi rusak, nanti nggak akan bisa kembali. Tapi kalau kebengkakan karena basah, contohnya di proses sebelumnya yaitu liming, itu memang dikehendaki karena itu untuk membersihkan serat-serat kolagen supaya dia lebih murni. Jadi bedanya di situ. Jadi bengkak karena asam tidak dikehendaki, kalau karena basah memang kita kehendaki, kita sengaja lah. Nah, kemudian
NaCl ini ada minimum ya, minimum penggunaan supaya kulit nggak bengkak. Minimum berapa kepekatannya? 6 derajat Böhme. Di atasnya tadi boleh ya. Tapi bukan berarti terus tinggi banget, enggak lah. Maksimum 10 aja ya. Jangan lebih dari 10 karena pertama boros. Yang kedua beban limbahnya nanti juga berat. Ya. Dan kemungkinan kalau garam itu kan osmosnya tinggi ya. Airnya malah pada ini. Jadi kulitnya nanti menjadi tipis. Ya. Jadi pasnya itu. Kalau mau aman kan itu 6 sampai 10. Pakai aja 8 tuh aman. Jadi kalau naik turun nggak terlalu jauh, naik juga nggak terlalu jauh. Jadi itu terus kemudian kita asamkan secara pelan-pelan menggunakan asam formiat. Nah, hari ini karena waktunya nggak akan selesai kalau sampai selesai, kita lakukan proses pickle-nya masih istilahnya ringan dulu. Besok kita lanjutkan sampai pickle selesai sehingga kita peroleh pH yang kita kehendaki 2 sampai 3 ya. Terus ditetesi BCG-nya kuning. Kemudian dipakai pengawet ataupun apa namanya preservation yaitu Preventol CR. Oke, kalau gitu terima kasih. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan mulai prakteknya. Nanti kalau di tengah jalan ada pertanyaan-pertanyaan silahkan. Terima kasih. Silahkan dipersiapkan alat dan bahan kimia. Iya. Iya. Berapa ya? Terakhir 600. Bagus kan? Sisi berapa bapak? Itu bor 607. Udah. Koma 8. Jadi nama 4 gram. 5,2 gram ya. Oke. Ini ya kan nggak lihat roda-rodanya itu paling dia suka rodanya 52,8. View-nya kereta kan banyak. Yang ular tadi 601,8. Benar itu. Biawak depan kereta ini ya. Paling ramai ya itu itu. Mungkin pernah ngajak ke situ seneng banget ya kalau ini kayak beda. Beda apa mau? Konten-konten kreator di situ juga ternyata. Halo. Papa. Bisa. Saya ada nih. Apa bukuin lah apa? Oke. Tiga, 4 2. Yang itu main coba. Itu loh, bagi. Itu nih. Iya. Saya yang ini gel. Iya. Apa ke tangan? Belum, cek. Urung sih belum. Nggak apa-apa, itu masukin aja. Berapa lama adanya? 30 menit, Pak. 30 menit. 30 menit. Bu, berarti yang biawak sudah di mulai jam berapa? Ya emang gitu ya. Ya, rumah. Enggak ada ya? Enggak ada sih. Paling kayak Ya itu. Sisa daging. Iya, Pak.
Angkat. Tolong diangkat. Oke. Tiga Pak. Iya tiga. Berapa nih? Tiga. Iya. Salin aja ya. Udah jadi. Aku keluarin dulu. Bukan. Bentuknya gimana sih panggilnya? Ini? Aku leher aku. Nah ini? Itu buntut sampai. Ini tuh bener tuh? Semana? Segini. Ya. Bener nggak ya? Bener nggak? Jangan-jangan dia pasang? Nggak tahu, ujung tuh ini? Iya tuh ujung. Bentar Kak, belum diiris. Tapi kalau caranya masih 3,5 ya kira-kira hijau atau biru? Atau Jauh banget tuh kalau biru, ya Allah, sedih amat kalau biru. Mana yang dibelah itu yang mana? Iya, belah durian. Sama orang lain. Oh, ya nggak mungkin Pak. Ada tuh. Aduh, kena tangan tuh. Hijau. Hijau ya. Ini kayak gitu pH berapa? 3,5. Empat. Lihat ke ini mereknya. Saya mereknya ini. Berapa itu pH-nya? Promo Empat, Crystal Green. Oke. Nah kayak gini hijaunya. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran praktikum mata kuliah Teknik BIM House Operation yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada kuliah Teknik BIM House Operation program studi teknologi pengolahan kulit pada Politeknik ATK Yogyakarta. Terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2024, serta terima kasih saya ucapkan untuk Politeknik ATK Yogyakarta, program studi teknologi pengolahan kulit, rekan sejawat dosen, serta rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.